Halo semua, balik hari ini kita akan membahas materi mengenai biofarmaseutika sediaan pelepasan terkendali. Selanjutnya di sini ada 4 topik yang akan dibahas dari konsep dan juga rasionalisasi, lalu ada mekanisme dari pelepasannya, parameter BA dan BE, dan juga IV, IVC, dan juga evaluasi dan formula. Lalu, di sini ada konsep dan rasionalisasi sediaan. Ada 3, di mana ada lepas tertunda, ada lepas lambat, dan juga ada lepas terkendali. Nah, untuk lepas tunda, yaitu mekanismenya menahan pelepasan zat aktif hingga mencapai regimen spesifik, misalnya usus. Lalu, selanjutnya itu ada tujuan utama, di mana dia itu untuk melindungi obat dari asam lambung atau salut enterik dengan mencegah iritasi mukosa lambung. Lalu ada lepas lambat atau sustained release, yaitu mekanismenya menggabungkan beberapa dosis yang untuk dilepaskan perlahan-lahan secara gradual. Nah, tujuannya ini adalah untuk memperpanjang dari efek durasi terapinya dan juga mengurangi frekuensi minum dari obat pasien. Lalu ada lepas terkendali atau control release, di mana dia ini itu untuk mempertahankan laju pelepasan ordenol atau konstan dan terjadi yang selama 24 jam. Tujuannya untuk meminimalkan fluktuasi puncak lembah dalam darah dan menghindari efek toksik. Lalu selanjutnya itu ada mekanisme pelepasan obat. Di sini kita membedah antara 2 sistem, yaitu ada sistem matriks dan juga reservoir. Untuk sistem matriks atau di situ erosi dan difusi, nah dia ini adalah obat dideskripsikan secara homogen ke dalam dispersikan secara homogen ke dalam polimer hidrofilik atau hidrofobik. Seperti yang digambar. Lalu mekanismenya itu, airnya itu akan masuk, lalu polimer itu akan mengembang atau mengalami erosi sehingga obatnya itu berdifusi keluar. Laju pelepasannya itu akan menurun perlahan seiring dengan menipisnya si matriks tersebut. Lalu ada reservoir, sistem reservoir atau membrannya itu terkendali. Seperti gambar, di mana inti obatnya itu dienkapsulasi oleh membran polimer tipis yang permeabelnya itu terhadap air. Lalu mekanismenya itu, ketebalan dari membran tersebut itu mengontrol difusi secara konstan. Namun, dia ini jika membrannya ini rusak atau dikunyah atau dihancurkan, maka bisa terjadinya dose dumping atau pelepasannya obatnya itu bisa masif seketika atau bisa menyebabkan efek toksik. Selanjutnya itu ada mekanisme pelepasan obat. Di sini presisi tingkat tinggi, yaitu sistem pompa osmotik atau OROS. Nah, teknologi dari OROS ini, Osmotic Release Oral System, dia ini menggunakan perbedaan tekanan osmotik sebagai motor pergerakan untuk bisa menghasilkan profil pelepasan ordenol yang murni. Teman-teman bisa lihat di mana tahap yang pertama itu ada imbibisi air. Atau si airnya itu akan dari saluran cerna akan menembus si membran luar yang semi permeabel untuk masuk ke dalam si tabletnya ini, seperti yang digambar. Lalu tahap kedua, terjadinya ekspansi polimer atau si lapisan push compartment atau polimer pendorong yang reaktif secara osmotik itu menyerap air sehingga si obatnya itu menjadi mengembang, seperti yang digambar. Lalu di situ ada tahap ketiga, ejeksi obat, di mana tekanan dari kompartemen pendorong itu memaksa untuk lapisan obatnya itu cair keluar untuk melalui delivery portal atau lubang laser mikroskopis dengan kecepatan yang sangat stabil. Jadi dia melewati si lubang ini. Nah, keunggulan dari si OROS ini itu adalah laju pelepasannya itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh si cairan pH lambung, motilitas juga, maupun keberadaan dari makanan di saluran cerna. Lalu selanjutnya itu ada parameter BA ataupun BE. Nah, evaluasi sistem lepas terkendali wajib diuji secara in vivo untuk memastikan performanya itu bioekvivalen dan aman dibandingkan sediaan konvensional. Di sini untuk Cmax atau konsentrasi maksimum itu dirancang lebih rendah dibandingkan sediaan lepas segera itu agar dapat memotong puncak grafik supaya tidak menembus batas toksisitas darah. Lalu selanjutnya itu ada Tmax atau waktu mencapai Cmax, di mana dia ini akan memanjang atau bergeser ke kanan. Ini adalah sebuah bentuk konklusif bahwa absorpsi obat itu terjadi secara lambat dan juga terus-menerus. Lalu ada AUC atau area under curve, di mana dia itu total ketersediaan hayati obat dalam sirkulasi darah. Nah, nilai AUC ini harus setara atau bioekvivalen dengan total dosis konvensional untuk menjamin efikasi terapi yang tidak. Selanjutnya itu ada parameter IV-IVC. Nah, IV-IVC ini adalah in vivo correlation. Jadi, di situ teman-teman bisa lihat, dia ini adalah hubungan matematis prediktif yang menghubungkan performa di solusi lab dan juga profil absorpsi dalam tubuh manusia. Jadi dia itu gabungan antara in vitro lab dan juga dari in vivo dari klinis tubuh manusia.
Lalu apa sih tujuan dari IV-IVC ini? Jadi tujuannya itu adalah memprediksi ketersediaan hayati atau bioavailability hanya dengan mengamati uji laju disolusi di laboratorium. Lalu mengurangi uji klinis berulang pada manusia atau bioweaver apabila terjadi perubahan minor pada formulasi atau post-approval change. Nah, tingkat kolerasi tinggi atau level A dari IV-IVC ini paling sering ditemukan pada sistem OROS dan matriks erosi presisi di mana laju disolusinya di lab itu sama persis dengan laju pelepasan di saluran cerna. Lanjut, di situ ada syarat dari seleksi, yaitu karakteristik fisiko-kimia obat, di mana tidak semua jenis molekul obat itu bisa layak untuk direkayasa menjadi sediaan lepas lambat, sehingga kriteria idealnya itu waktu parunya itu bisa dimodifikasi 2 hingga 8 jam, dan ini cocok untuk diperpanjangkan durasinya. Lalu jendela terapi luas atau indeks terapinya itu lebih dari 10, sehingga memberikan margin keamanan yang ekstra. Lalu ada absorpsi uniform, di mana dia diserap dengan baik di seluruh lintasan saluran cerna, dari lambung hingga ke usus besar. Lalu untuk kriteria yang perlu dihindari yaitu adalah waktu paru ekstrim, di mana kurang dari 2 jam, di mana butuh dosis yang terlalu besar, atau lebih dari 8 jam, resiko akumulasi fatal di tubuh. Lalu ada dosis lazim raksasa, di mana dosisnya itu lebih dari 500 mg, bisa menghasilkan ukuran tablet atau matriks polimer yang terlalu besar dan tidak dapat ditelan disfagia. Lalu kelarutannya buruk, di mana kelarutan dalam air yang sangat rendah itu membatasi kemampuan difusi dan juga polimernya. Lalu ada faktor dari fisiologis, di sini ada 3, ada pengaruh dari makanan, dari first pass effect, dan juga waktu transit terbatas. Untuk pengaruh makanan, di sini makanan itu bisa menunda pengosongan lambung, bisa menaikkan pH, dan juga beresiko melarutkan membran sediaan sebelum waktunya, atau bisa menyebabkan dose dumping yang sudah dijelaskan tadi, sehingga sediaan itu harus diuji dalam kondisi puasa maupun dalam terisi makanan. Lalu untuk first pass effect, obat yang memiliki ekstraksi hepatik itu terlalu tinggi, maka bisa hancur sebelum mencapai sirkulasi sistemik meski pelepasannya itu sudah lambat. Lalu waktu transit terbatas, sediaan oral umumnya itu akan terbuang dalam waktu transitnya itu maksimal 12-24 jam. Sehingga solusinya itu adalah dilakukan rekayasa menggunakan teknologi gastroatentif atau sistem mengapung atau swelling, supaya obatnya itu menahan obat lebih lama di zona atas lambung. Lalu berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.